Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh berjumpa kembali di Gamaliel Morning Prayer. Dan saat ini kita akan bersama belajar kembali dalam kontekstual Bible Reading. Pembacaan kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-27, ada 12 ayat. 1 Samuel 27, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Ahis bin Moah, raja kota Gad. Nah, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Katalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Zur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Ahis. Jika Ahis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Ahis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita terus melihat perjalanan kehidupan seorang Daud. Setelah kemarin, ya untuk kedua kalinya Daud melepaskan Saul, yang seharusnya ada kesempatan untuk Daud membalas dendam, tetapi Daud kembali melepaskan pengampunan untuk Saul dan membiarkan Saul tetap hidup karena dia menghormati apa yang Tuhan sudah urapi dan Tuhan sendiri yang menjadi hakim buat Daud. Tetapi rupanya ya seperti yang dulu-dulu bahwa Saul itu sekalipun dia mengatakan aku bersalah kepada Tuhan, aku bersalah kepada Daud, tetapi seperti orang Jawa bilang hanya kapok lombok gitu ya. Jadi dia kembali terus dan terus mengejar Daud sehingga di ayat 27 ini rupanya Daud ya sedang mengalami keputusasaan sehingga dia berpikir, menimbang dalam hati pikirannya. Dia mengatakan bagaimanapun juga nanti suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Bukankah dia sudah ya seharusnya mengingat segala apa yang Tuhan sudah perbuat bagi hidupnya, bagaimana Tuhan menolong Daud, melepaskan Daud dari tangan Saul, dan pastilah ya ke depan Tuhan pasti akan juga terus memelihara Daud ketika Daud terus berpaut mengimani Tuhan. Tetapi Daud berpikir ya, menimbang dalam hati bahwa nanti ya akan binasa oleh Saul. Tapi ya Daud seharusnya mengingat bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa Daudlah nanti yang akan menjadi raja atas Israel dan kerajaannya akan Tuhan buat kokoh menggantikan seorang Saul.
Dan sehingga Daud mulai menimbang dan memberikan keputusan gitu ya. Dia berkata di ayat 1, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain melumpuhkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi menimbang-nimbang dalam hati, kemudian wah, lebih baik aku mencari pertolongan kepada Filistin karena itu adalah musuh Israel. Kata orang, musuhnya musuhku adalah temanku. Jadi dia mencari pertolongan, mencari perlindungan. Ya, lebih baik aku berlindung di negeri orang Filistin. Pasti aku akan terluput dari kejaran Saul. Dan betul di ayat 2, Daud dengan seluruh orang yang ada bersama-sama dengan dia, dengan ke-600 orang itu, kepada Akis bin Maoch, raja kota Gat. Ya. Dia bersama rombongannya pergi kepada Akis yang wilayahnya ada di Gat ini. Dia bersama dengan 600 orang tadi dengan membawa seluruh keluarganya, rumah tangganya, termasuk 2 istrinya untuk dibawa ke Gat. Dan benar bahwa ayat 4 ya, ketika diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Ya, Daud sudah ada di daerah Filistin, Saul tidak mencari, tidak berani lagi mengejar-ngejar Daud. Ini keputusan Daud, dia berlindung ke Filistin. Tapi ya, yang kita sayangkan di sini, kenapa Daud tidak bertanya dulu kepada Tuhan, apakah saya harus ke Filistin ataukah harus tetap masih bersembunyi di kubu-kubu gunung gitu ya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal di situ juga di dalam rombongan Daud, di antara 600 itu ada, kita ingat ada Abiatar, ya, anaknya Imam Ahimelek yang bergabung bersama Daud, dan dia bisa seharusnya memberi satu masukan kepada Daud untuk tanya Tuhan dulu apa yang harus diputuskan dalam pelarian Daud ini. Dan ya, kita melihat akhirnya mereka bersama-sama pindah ke daerah orang Filistin. Kita melihat dari ayat 5 dan 6 bagaimana Raja Akis ya menerima Daud di situ ya. Ayat 5, Daud berjumpa dengan Akis dan berkata, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Jadi Daud, ya ini salah satu juga siasat Daud untuk ya dia tidak dalam coverage areanya Akis, tidak dilihat gerak-geriknya apa yang Daud lakukan, sehingga dia memilih untuk tidak di pusat kota atau kota kerajaannya Akis. Dia minta suatu tanah datar, daerah yang mungkin jauh dari kota kerajaan gitu ya. Dan rupanya Daud disambut dengan baik oleh Akis, menerima kepercayaannya, sehingga oleh Akis Daud diberi satu daerah yang namanya Ziklag. Dari ayat 6, maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya, itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ya, Daud sudah menerima kepercayaan Raja Akis dan dia diberi satu daerah untuk bisa tinggal, untuk bisa berdiam di sana. Dan Daud tinggal di sana selama 1 tahun 4 bulan. Dari ayat 7 kita dapat data itu. Jadi dia cukup lama tinggal di Filistin. Dan apa yang Daud lakukan selama dia ada bersama-sama dengan orang Filistin, ya kita dapat data dari ayat 7 sampai 12 gitu ya. Justru Daud mengambil ya tindakan-tindakan yang ya keputusan-keputusan yang akhirnya justru membuat Daud bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Daud di sini bersiasat
ya licik ya dia untuk mempertahankan hidupnya di Filistin. Dia ayat 8, Daud dan orang-orangnya bergerak maju menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali ke Akis. Ya, Daud menyerbu orang-orang Gesur, orang-orang penduduk Amalek, orang-orang Girsi gitu ya. Jadi dia untuk bertahan hidup ya dia merampas negeri-negeri itu yang memang negeri itu adalah negeri-negeri sekutunya Gad, sekutunya Raja Akis gitu ya. Kemudian membunuh orang-orang di sana. Dan ini satu kekejian karena bukan Tuhan yang menyuruhnya, sehingga dalam Tawarik dicatat bahwa Daud sebagai panglima perang sudah menumpahkan banyak darah sehingga Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun bait suci, sehingga ya sudah terlalu banyak darah yang tertumpah melalui tangan Daud. Dia akhirnya ya melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, membunuh. Dan juga ketika dia kembali kepada Raja Akis di situ, jadi jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Jadi itu wilayah-wilayah Yehuda yang dia sebut ya, di wilayah Israel. Dan Daud berbohong di sini kepada Akis supaya dia tetap aman. Bahkan Daud ya tidak, di situ ayat 11, tidak membiarkan hidup seorang pun baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Gad. Jadi tidak ada tawanan yang dia bawa ke Gad. Semuanya dimusnahkan supaya apa? Tidak ada yang laporan kepada Raja Akis bahwa Daud sudah memusnahkan penduduk negeri mereka gitu ya. Dan ini kebohongan Daud kepada Raja Akis, sehingga ya dia berpikir di ayat 11, sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Dia demi melindungi hidupnya, rombongannya dia berbohong kepada Raja Akis. Dan tetapi ayat 12 ya, Akis ini mempercayai Daud dan ya dia merasa Daud adalah sekutunya, sahabatnya, sehingga dia berpikir bahwa tentulah ia telah membuat dirinya dibenci di antara orang Israel bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Nah, itu pikiran Akis, jadi dia sudah mempercayai Daud dengan sangat, sehingga ya apa yang Daud sampaikan, kebohongannya itu diterima oleh Raja Akis. Dia tidak memusuhi Daud ya, seperti itu. Dan ini yang kita lihat dari kisah Daud ini, bukan berarti kisah ini ditulis karena ya setuju dengan tindakan Daud, tapi ini adalah menjadi ya contoh dari salah satu ya kegagalan Daud untuk dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah pelariannya yang terus-menerus dikejar oleh Saul. Nah, apa yang bisa kita pelajari pagi ini, pelajaran yang baik supaya kita tidak mengambil keputusan dengan hikmat kita sendiri, supaya keputusan kita tidak salah. Ya. Karena nanti kalau kita lihat di belakang, akhirnya ketika Daud diajak perang oleh Akis menghadapi Israel, saudaranya sendiri ya, Siklag, ya tempat apa yang Daud harapkan itu justru dibakar oleh orang-orang Amaleknya, seperti itu. Jadi ya keputusan-keputusan yang kita ambil itu haruslah kita tanyakan dulu kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Bahkan keputusan-keputusan penting jangan sampai kita memutuskan saat kita sedang putus asa, saat kita sedang ya terdesak,
dan seolah merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada celah, tetapi selalu bertanya kepada Tuhan, mencari Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Bila pagi ini kita terus bertanya dan meminta hikmat Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai aplikasi yang kita renungkan pagi ini, apakah saya dan saudara selalu meminta hikmat Tuhan, bertanya, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, juga tindakan kita pun ya tidak salah tetapi diperkenan Tuhan. Dan kita bisa meminta juga pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan masukan, solusi yang pasti Tuhan juga pakai mereka untuk mengarahkan kita. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk terus belajar dengar-dengaran suara Tuhan, minta hikmat, dan terus bertanya Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Mbak Eva yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau terus berkomitmen mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap keputusan kita, Tuhan bekerja atas kita semua. Kita akan pujikan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku.
kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar. Ialah sumber hikmat kita untuk kita terus mengambil keputusan-keputusan dengan bertanya kepada Tuhan, belajar untuk terus menyerahkan semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan, firman-Mu terus menginspirasi, firman-Mu terus mengingatkan kami betapa kami Tuhan perlu untuk terus dengar-dengaran dengan Engkau, bertanya kepada Tuhan sebelum kami mengambil keputusan, supaya setiap keputusan kami, perkataan kami, pikiran kami, apapun yang kami kerjakan berasal daripada Engkau, supaya makin hari Tuhan hidup kami selalu ada di dalam kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan, memperkatakan yang baik kepada sesama kami, dan terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.